Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur boleh menikmati anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita boleh memuji, menyembah, memuliakan Dia. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Allah dari Yesaya pasal 30. Yesaya pasal yang ke-30, ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kita akan baca bersama-sama, kemudian nanti ayat yang ke-15 dan 16. Yesaya pasal yang ke-30. Yesaya pasal 30 ya. Kita melihat firman Tuhan. Ayat pertama sampai ayat yang kelima kita baca bersama-sama ya. Ayat pertama 1, 2, 3. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Zoan, dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu, karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka, dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Kemudian ayat yang berikut di ayat 15 dan 16. Ayat 15 dan 16. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Ya, demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagian ini bagaimana umat yang dikasihi Tuhan menjauhkan diri dari Tuhan, dan mereka mengandalkan kekuatan manusia, ya. Dan orang-orang yang mengandalkan kekuatan manusia, firman Tuhan katakan terkutuklah, ya, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Nah, kita melihat pertama apa yang dilakukan oleh umat ini, ya. Dan dikatakan celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Jadi kalau ada orang merancangkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, ya itu sesuatu yang jahat, ya. Itu satu rancangan yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, orang-orang melakukan rancangan yang bukan daripada aku, berarti rancangan itu tidaklah bersumber dari Tuhan, atau itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya, jadi orang-orang mulai merancangkan, mulai melakukan sesuatu. Nah, tindakan konkretnya adalah di sini, ya, dikatakan apa? Yang memasuki suatu persekutuan dengan bukan oleh dorongan rohku. Jadi masuk dalam satu kelompok, tertentu, tapi itu bukan pimpinan Tuhan, ya. Kita misalnya bergabung dalam satu kelompok, tetapi itu bukan pimpinan Tuhan, ya. Itu melawan rancangan Allah, ya. Tidak sesuai dengan firman Allah, sehingga apa dikatakan? Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Jadi kira-kira begini, kita masuk ke dalam komunitas. Nah, komunitas itu adalah komunitas orang-orang yang tidak menyembah Allah, orang-orang yang melakukan perbuatan bebas. Nah, kemudian kita terlibat di sana. Nah, apalagi di situ komunitas orang-orang yang menyembah berhala misalnya. Nah, akhirnya kita bukan lagi melakukan kehendak Allah, karena kita tidak seharusnya ada di tempat itu, ya, tidak semestinya ada di tempat itu, tetapi kita mengikuti
ya dorongan dari kita sendiri, hati kita sendiri, keinginan kita sendiri, kedagingan kita sendiri, atau mungkin juga ada ajakan daripada kuasa-kuasa lain ya, kuasa si jahat ya. Maka kita masuk ke sana dan itu bukan pimpinan Tuhan ya. Akhirnya apa yang terjadi? Bertambah-tambah jahatlah kita, bertambah-tambahlah dosa kita. Nah, secara khusus untuk umat ini apa yang mereka lakukan? Mereka mengandalkan Mesir. Nah, kita tahu bahwa Yehuda akan mengalami serangan ya, ada musuh yang akan menyerang mereka, yaitu dari Babel ya, Babel. Jadi mereka mau minta bantuan kepada Mesir. Waktu itu negara Mesir juga negara yang kuat, tetapi ternyata Babel jauh lebih kuat ya. Nah, mereka orang-orang Yehuda ini, orang-orang di Yerusalem ya, mencoba meminta bantuan ke Mesir ya. Yang berangkat ke Mesir, dikatakan untuk apa berangkat ke Mesir? Minta perlindungan ya. Tetapi itu bukanlah keputusan dari Tuhan ya. Dikatakan dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun. Nah, mengapa mereka lebih memikirkan atau mengutamakan ke Mesir? Karena waktu itu mereka menganggap Firaun kan hebat, pasti bisa menolong kita. Jadi mereka pergi ke sana dan dalam tindakan ini adalah mengabaikan Tuhan. Jadi mestinya praktek dalam hidup kita, sebelum kita melakukan sesuatu, hendaklah kita ya bersandar kepada Tuhan. Kira-kira kita ini berdoa dulu, Tuhan apakah ini dapat kami lakukan? Ya, apakah Tuhan memberkati tindakan kami ini? Jadi minta satu kepastian pimpinan dari Tuhan. Ya. Nah, mereka tidak datang kepada Tuhan, tidak berdoa dulu ya, tidak minta pimpinan Tuhan. Berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Seringkali kita seperti orang-orang Yehuda ini ya terjebak kepada mengandalkan kekuatan manusia. Ya, kita berpikir siapa yang bisa menolong saya? Ya, siapa yang bisa membantu saya? Ya, siapa yang bisa melepaskan saya dari kemelut ini? Siapa yang bisa membebaskan saya dari kesusahan ini? Dan kita mulai melirik atau melihat orang-orang di sekitar kita, atau kenalan kita, atau sahabat kita, atau keluarga kita yang kita pikir dia akan menolong kita. Kemudian kita terus berharap kepadanya tanpa kita meminta petunjuk daripada Tuhan. Nah, ini satu dosa. Ya, padahal kalaupun seseorang bisa menolong kita, kalaupun seseorang akhirnya membantu kita, itu bukan orang itu penyebabnya, bukan. Karena Tuhan. Jadi Tuhan yang menggerakkan orang itu. Jadi begini, kita bisa saja mendapatkan pertolongan dari orang lain ya. Tetapi kita bukan mengharapkan orang itu. Ya, kita bukan bersandar kepada orang itu. Semestinya kita datang kepada Tuhan. Ya, berdoa, meminta petunjuk kepada Tuhan. Nah, kemudian Tuhan bisa pakai siapa saja, ya Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Tetapi karena umat ini tidak meminta petunjuk dari Tuhan, langsung saja mengambil keputusan, kita berlindung kepada Firaun. Tetapi faktanya apa? Tuhan ya tidak memberkati mereka. Ya, Tuhan tidak memberkati mereka. Apa yang terjadi ketika Tuhan tidak memberkati umat itu? Ya, apa yang mereka harapkan gagal. Perhatikan, dikatakan, tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu. Ya, apa artinya? Firaun tak berdaya. Firaun tidak mampu melindungi orang-orang Yehuda, ya, dan Mesir sendiri kalah, ya. Nah, dikatakan Firaun ya tidak akan melindungi kamu, dan dikatakan akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Jadi mereka akan mengalami kekecewaan. Ya, jadi orang-orang yang mengandalkan kekuatan manusia ya akan mengalami kekecewaan. Kenapa? Karena manusia terbatas untuk menolong. Ya, manusia terbatas untuk melindungi. Tetapi Tuhan Allah kita adalah Allah yang tak terbatas. Kenapa tidak datang kepada Allah? Nah, ini persoalan yang bisa melanda hidup kita ya, sama seperti umat ini. Seringkali kita tergoda untuk mengandalkan kekuatan manusia. Kenapa sih kok begitu sulit datang kepada Tuhan? Kenapa begitu sulit kita meminta pimpinan Tuhan ya?
Kenapa begitu sulit kita datang berdoa, ya menggumuli satu peristiwa atau satu pergumulan kita datang kepada Tuhan? Ya, karena ya kedagingan kita ini kadang-kadang lebih cepat, kita maunya lihat siapa yang bisa menolong kita, siapa yang bisa bantu kita ya, begitu. Jadi akhirnya tergoda mengandalkan kekuatan manusia. Ya. Perhatikan ayat berikut dikatakan, sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Zoan dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka. Nah, kenapa mereka, bangsa itu, Mesir, tidak bisa memberi faedah kepada mereka? Ya Tuhan tidak memberkati mereka. Ya Tuhan tidak memakai Mesir untuk menolong orang-orang Yehuda, orang Yerusalem. Nah, ini menarik. Jadi dalam perjalanan hidup kita, bagian ini menunjukkan supaya kita datang kepada Tuhan dulu, ya berseru. Kita tidak tahu siapa yang akan Tuhan pakai untuk menolong kita, siapa yang akan Tuhan pakai untuk membebaskan kita dari kemelut yang kita hadapi. Kita tidak tahu siapa yang akan menolong kita, siapa yang akan mengangkat persoalan kita. Ya betul, Tuhan mengangkat, tapi Tuhan bisa pakai siapa saja, begitu. Jadi kalau ada orang akhirnya menolong kita, misalnya kita kesulitan keuangan, tiba-tiba ada orang membantu, oke, saya bantu usaha kamu, saya suntik dana buat kamu. Kita jangan membanggakan orang itu atau mendewakan orang itu, mentuhankan orang itu, kemudian kita mau muja-muja orang itu, jangan. Kita tetap bersyukur, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memakai orang ini menjadi saluran berkat bagiku. Jadi tetap kepada Tuhan, karena memang Tuhan yang memakai orang itu. Ini harus kita sadari, seringkali ketika ada orang lain menolong kita, kita terlalu mengagung-agungkan dia. Ya, lupa kita bersyukur kepada Tuhan, padahal Tuhan yang menggerakkan orang itu. Jadi sekiranya ada orang yang kita pikir bisa menolong kita, kita harapkan bisa menolong kita, kalau Tuhan tutup jalan untuk itu, orang itu tidak akan menolong kita. Kemudian kita kecewa, kenapa kamu tidak menolong aku? Saya sudah berharap kamu akan bisa menolong aku. Nah persoalannya dia tidak tergerak hatinya menolong kita, terus mau apa? Nah terus yang menggerakkan hati seseorang untuk menolong kita siapa? Kan Tuhan. Maka utamakan Tuhan dalam hidup ini, jangan tinggalkan Tuhan, jangan ikuti rancangan-rancangan kita, rancangan manusia yang tidak sesuai dengan rancangan Allah. Jadi datang kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Yakobus, ya, jangan kamu berkata bulan ini saya di kota ini, bulan depan akan ada di sana, akan berusaha, bisnis saya akan berhasil, akan berhasil di sini, di kota ini, kemudian pindah terus-terus. Ya, firman Tuhan berkatakan kamu tidak tahu apa yang terjadi di depan. Sebaiknya engkau berkata sekiranya Allah memberkati. Ya, bukan kita tidak punya iman di situ, bukan. Kita punya iman, harus punya iman. Saya mau melakukan ini dan itu, dan saya mau berharap kepada Tuhan supaya apa yang saya rancangkan ini, saya programkan ini diberkati Tuhan. Nah, Tuhan akan memberkati apa yang kita rancangkan jika rancangan kita itu sesuai dengan rancangan Allah. Ya misalnya kita mau lakukan pekerjaan, tapi pekerjaan itu pekerjaan yang tidak halal. Bagaimana Tuhan bisa memberkatinya? Tuhan tidak akan memberkati program-program kita yang tidak halal. Ya, jadi lihat dulu, oh ya saya mau punya program begini. Ya, apakah ini sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Oh ya ternyata tidak ada masalah, kehendak Allah. Ya kita berusaha, dan usaha ini, bisnis ini adalah bisnis yang baik dan benar. Masa Tuhan tidak memberkati? Masa Tuhan tidak sesuai dengan rancangan Allah sih? Sesuai dong, karena tidak melanggar firman Allah. Maka lakukan, ya lakukan, maka kita akan berhasil. Ya, jadi jangan kita mengikuti rancangan-rancangan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang tidak sesuai dengan rancangan Allah, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, jangan kita lakukan. Nah, umat ini melakukannya, dan Tuhan ingatkan mereka, tetapi mereka keras kepala. Mereka tegar tengkuk, ya. Maka dikatakan di ayat berikut, ayat 15 itu, ya, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Kira-kira ini, kamu nggak usah susah-susah mengharapkan Mesir itu, kamu nggak usah susah-susah datang kepada Firaun. Kamu tenang aja, diam saja, berdoa saja, minta saja pertolongan Tuhan, percaya kepada Tuhan.
kamu akan diselamatkan. Jadi kita lihat di sini ketika mereka meminta pertolongan kepada Mesir, kepada Firaun, yang ditegur oleh Tuhan apa? Iman mereka kepada Allah, percayanya mereka kepada Allah luntur. Itu masalahnya. Ya, dan kata dengan bertobat, dan Tuhan mau mereka supaya bertobat. Bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dengan tinggal tenang dan percaya. Ya, dan percaya terletak kekuatanmu. Bukankah firman Tuhan berkata, iman mengalahkan dunia? Ya, percayalah. Ya, percaya kepada Allah. Ya, jadi ayat ini mau berbicara kepada mereka, hai umat pilihan Allah, hai orang-orang Yehuda, percaya kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu. Tetapi apa dikatakan firman Tuhan? Dikatakan tetapi kamu enggan. Kamu enggan. Ya, jadi mereka tidak meresponinya. Kenapa? Karena masih mengandalkan kekuatan manusia. Oh, kami hebat kok, kira-kira begitu ya. Ayat 16 berkata begini. Kamu berkata bukan, ya, artinya tidak mau respon, tidak mau diam aja. Apa itu percaya, kira-kira gitu ya. Mungkin orang konteksnya sekarang ada orang yang bergumul, kita berkata ya tenang, percaya, berdoa. Untuk apa berdoa? Ya, kita mau apa yang ada pada kita maksimalkan dulu. Doa-doa zaman sekarang kok doa-doa. Nah, ini orang sombong yang seperti itu ya. Nggak mau datang kepada Tuhan, nggak mau merendahkan diri, kemudian berusaha dengan kekuatannya sendiri, tapi dia tidak akan berhasil ya. Perhatikan di sini katakan, kamu berkata bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Apa itu mengandalkan kuda sampai mengandalkan kekuatan ya, alat-alat perang misalnya kalau berperang. Nah, apakah dengan mengandalkan alat-alat perang itu kita akan bisa menang? Ya. Kemudian dikatakan, maka kamu akan lari dan lenyap. Ya, baik, kira-kira kamu andalkan kuda, lari cepat silakan. Tapi kamu akan lenyap. Kamu tak berdaya. Kudamu pun bisa tak berdaya. Ya, jadi sesuatu yang kita andalkan, ya kalau Tuhan tidak memberkatinya, maka yang kita andalkan itu tak ada apa-apanya. Ya, loyo, tak berdaya, ya hancur, binasa ya. Kemudian berikut dikatakan, katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Wah, kuda yang hebat gitu ya. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Jadi kekuatan, oke, kamu berkata kamu kuat, tapi akan ada yang lebih kuat yang akan menghancurkan kamu. Ya, seperti itu. Dan betul mereka mengalami kekalahan. Dan ayat 17, 1000 orang akan lari melihat ancaman satu orang. Nah, ini apa artinya? Wah, hanya satu orang saja datang musuh, kalian sudah kucar kacir, kalian sudah kalah, kalian sudah ketakutan ya. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Jadi bangsa ini mengalami kekalahan, umat pilihan Allah ini mengalami sengsara, celaka dikatakan di situ. Karena apa? Karena mereka ya tidak mengikuti rancangan Allah, tidak mengikuti keputusan Allah, tidak meminta petunjuk kepada Allah, dan mereka lebih mengandalkan manusia. Ya, maka di firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tapi diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Allah. Jadi persoalannya mereka tidak mau tahu dengan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Mereka melakukan apa yang mereka anggap baik, benar menurut mereka. Ya, dan bahkan ironisnya mereka tidak mau bertobat. Tetap saja ya mengeraskan hati. Maka bangsa ini dikenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, ya, keras kepala. Jadi kalau ada di antara kita ya yang tidak mau bertobat, ya sama dengan orang-orang yang keras kepala ya, tidak mau bertobat ya. Tetapi kita jangan terjebak di situ. Kita harus jadi pribadi-pribadi yang mau bertobat. Amin. Amin. Ya, harus mau bertobat ketika Tuhan ingatkan. Ya, kita harus bertobat pada saat kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Stop, kita berhenti, jangan teruskan itu ya. Jadi pelajaran yang utama pada pagi hari ini, mari andalkan Tuhan dalam hidup ini. Jangan mengandalkan kekuatan manusia, jangan mengandalkan orang lain. Orang lain bisa menolong kita
hanya mereka sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan. Jadi Tuhan dulu kita andalkan, datang dulu kepada Tuhan. Meminta petunjuk kepada Tuhan sangat penting dalam hidup ini, supaya perjalanan hidup kita baik, ya, supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Ya, jangan mengeraskan hati, jangan ngotot dengan pikiran kita, dengan kehendak kita, bahkan jangan sampai masuk dalam kumpulan ya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, ya, sehingga kita luput daripada perbuatan-perbuatan dosa itu, ya. Jadi jangan mau masuk di sana, jangan masuk dalam kumpulan-kumpulan pencemoh gitu ya, atau orang-orang yang menyombongkan diri, yang tidak takut akan Allah. Jadi dalam hidup ini mari andalkan Tuhan. Kita perlu berdoa, meminta petunjuk dari Tuhan untuk segenap perjalanan hidup kita, ya. Apapun yang akan kita kerjakan, datanglah kepada Tuhan, ya. Apapun kesulitan kita, pergumulan kita, datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Nah, sering saya katakan begini, jangan kita pikirkan bagaimana cara Tuhan menolong kita. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah mengandalkan Tuhan, ya. Berdoa, berseru, berserah sepenuhnya. Dikatakan kamu hanya tinggal diam dan percaya. Gak ada kekuatan, jadi ada iman. Aku percaya Tuhan akan tolong aku. Aku percaya Dia akan memberkati aku. Aku percaya Dia menyembuhkan aku. Aku percaya Dia akan memberikan jalan keluar untuk persoalan atau pergumulan yang sedang aku hadapi. Jadi aku percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian bagaimana Tuhan akan menolong kita? Ya, tunggu saja. Ya, banyak cara Tuhan, ya. Terlalu banyak cara Tuhan, dan itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita dalam setiap perjalanan hidup ini. Mari mintalah pimpinan Tuhan dalam hidup ini. Ikutilah rancangan Allah. Jangan kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan rancangan Allah, ya. Jadi kita perlu minta pimpinan Tuhan, berdoa, memohon, dan terus percaya kepada Dia. Dialah Tuhan Allah yang memberkati kita. Dialah sumber berkat itu. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita. Pagi hari ini juga kita mau berdoa. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, baik yang mengikuti melalui Facebook atau TikTok, apapun beban pergumulan Bapak Ibu, buka hati, datang kepada Tuhan, berdoa, ya. Dia bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, meninggalkan saudara, meninggalkan saya, tidak. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, karena Dia Immanuel, ya, Allah yang menyertai kita. Yang sakit datang kepada Tuhan, percaya Tuhan akan memberi kesembuhan, pemulihan, ya. Tuhan akan menolong yang sedang pergumulan pekerjaan, usaha, bisnis, keuangan. Itu Tuhan akan menolong. Tuhan akan tuntun untuk terus melangkah kita sesuai dengan rancangannya. Yang bergumul mengenai rumah tangga, keluarga, berdoa, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Yang mengembangkan pelayanan, berdoa supaya Tuhan berkati setiap pelayanan kita. Ya, apapun yang kita rindukan, ya, akan kita kerjakan. Berserahlah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, percaya Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa.